Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali kita berjumpa pagi ini. Secara khusus kita akan merenungkan tentang kasih cinta. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, sebagai pengikut Kristus, memang kasih merupakan ciri khas identitas kita yang menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, seringkali memang kata cinta, kasih itu jadi kurang begitu kuat atau menjadi lemah di dalam penerapan kita. Tapi kita juga diingatkan bahwa seringkali pemahaman kita bahwa kalau kita jatuh cinta, kita itu tidak bisa mengontrol diri. Dan kadang orang menyebutnya cinta itu membuat kita buta. Tapi di sini apa yang diperintahkan oleh Tuhan supaya saling mengasihi itu suatu hal yang memang menjadi sikap dan bahkan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kolose pasal 3 ayat 14 mengatakan bahwa kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berarti kasih itu harus secara sadar kita kenakan. Nah, memang kita sudah mengalami kasih dari Tuhan kan. Jadi kenakanlah kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi hal-hal apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan, dalam keluarga, di dalam masyarakat, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, kasih itulah yang harus kita kenakan. Dan itu sebuah keputusan atau pilihan yang harus kita buat di dalam kehidupan ini. Kita harus mengasihi, saling mengasihi dalam hidup ini. Yang kedua juga dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa hendaklah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau ucapan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berarti sesuatu yang tidak sekedar kita ucapkan begitu mudahnya, tetapi juga selaras, ada perbuatan, dan bahkan perbuatan itu di dalam kebenaran. Berarti dasarnya adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan tentang kasih itu. Nah, saudara, pada bagian ini memang kita sangat penting untuk mengerti bahwa kasih itu bukan bergantung kepada orang lain, tetapi bergantung kepada Tuhan. Mungkin ketika kita mau mengasihi seseorang, menjangkau seseorang dan dia tidak memberikan respon, dia tidak membalas cinta kasih kita, kita tidak perlu menjadi orang yang akhirnya lemah dan tidak punya semangat, karena Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itulah yang tetap menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat mengasihi siapa saja, baik yang mereka yang memberi respon, mereka yang membalas cinta kasih kita, ataupun yang tidak membalas. Bahkan kasih kita yang ada di dalam lingkungan kita, keluarga, di dalam orang gereja, biarlah kita boleh menambah saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kita pun diingatkan kalau kita bisa mengasihi bahkan orang-orang yang tidak kita kenal pun dapat kita mengasihi. Tapi semuanya ini berdasarkan atau bergantung kepada kasih Allah, kasih Yesus Kristus yang sudah kita alami. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.